Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya, Bung Ropan. Komposisi 26 pemain bagi tim nasional Indonesia berubah. Ya, kalau sebelumnya ada dua nama pemain dari Malut United, Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri, seperti dalam konten saya sebelumnya, di mana juga ini sudah dikonfirmasi oleh manajemen Malut United bahwa ada pemanggilan terhadap Yaakob dan Yance karena ada 3 pemain dari Malut United. Satu lagi Wahyu Prasetyo, ya, sehingga itu yang membuat komposisi 26 pemain sudah oke sebelum ada pengumuman ya dari final yang dilakukan oleh STY untuk 26 pemain. Ternyata Yaakob yang tadinya sudah diyakinkan oleh manajemen Malut United dicoret bersama dengan saudaranya Yance Sayuri. Sebagai gantinya ada 2 yang masuk, ya, penjaga gawang satu Nadeo Argawinata dari Borneo dan satu lagi Hoki Caraka. Ya, Hoki Caraka ini yang saya pikir, ya kalau bisa dilihat, ini pemain yang selalu seperti dalam tanda kutip, ya, menjadi anak emas dari STY, dan padahal sudah tersedia sebelumnya adalah Dimas Derajat dan Ramadan Sananta yang lebih memungkinkan untuk dimainkan. Karena Hoki walaupun dipanggil, belum tentu ya, tidak ada jaminan sama sekali dia akan bermain sebagai pemain utama, karena di sana ada Rafael Struijk. Ya, pasti akan menjadikan cadangan utama karena kalau dibandingkan dengan seniornya, Hoki ini kan yang muda dibandingkan dengan Dimas Derajat, Ramadan Sananta yang juga selalu bisa mencetak gol di tim nasional Indonesia. Saya pikir lebih oke dengan Dimas Derajat dan Ramadan Sananta kalau ada pergantian di sana. Sehingga ini memang menurut saya terjadi kejutan lagi ketika Hoki Caraka tersedia diambil oleh STY, karena ini nggak main-main. Ini ada di putaran ketiga, ya, bermain dengan Arab Saudi, dengan Australia, Jepang, nantinya Bahrain dan China. Dibutuhkan pemain-pemain yang berkelas, pemain-pemain yang bagus. Ya, apalagi seandainya kalau datang, ya, misalnya Mauro Silstra atau dengan Ole Romani, seandainya mereka bisa datang, semakin sulit untuk bisa mendapat tempat di posisi depan di nomor 9, ya. Tetapi semua ini kita harus hargai, hormati, semua adalah keputusan dari STY. Siapapun yang dipanggil, tentunya STY yang akan bertanggung jawab dengan pilihannya. Makanya ketika Yaakob dan Yance dicoret, ya, dan akhirnya masuk nama Hoki bersama dengan Nadeo, ya oke. Berarti penjaga gawang ada 4. Ya, selain Martin Paes yang belum bisa bermain melawan Arab Saudi, akan tersedia lawan Australia. Berarti di sana ada Hernando Ari, ada Adi Satrio yang kemarin sudah dipanggil, dan sekarang yang terbaru adalah Nadeo. Nah, di garis depan yang saya bilang tadi dengan Hoki ada, jadi bertambah di garis depan ada Dimas dan Ramadan Sananta untuk bisa mendukung Rafael Struijk, karena pasti ada 4 di lini serang. Jadi komposisinya itu yang berubah di akhirnya di akhir ini, dan sudah dipastikan akan berangkat pada tanggal 1 ke Jeddah, di mana kita akan bermain bersama dengan tuan rumah Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City. Jadi nama-nama itu yang berubah, teman-teman semua, yang di detik-detik akhir dengan pencoretan 2 pemain dari Malut, tapi yang selebihnya itu sama, termasuk dari mereka yang bermain di luar. Elkan Baggott yang tadinya diharapkan banyak netizen penggemar sepak bola Indonesia untuk bisa ikut, ya, ketika Jordi tidak bisa bermain, Yasin Habdar juga kena akumulasi, ya, diharapkan ini, tapi akhirnya memang tidak tersedia karena STY yang mau tidak memanggil Elkan Baggott lagi. Mungkin masih ada rasa kecewa ya ketika Elkan Baggott dipanggil untuk babak playoff melawan Gini untuk lolos ke Olimpiade tuh di Paris, dan Elkan Baggott lebih memilih untuk berlibur. Yaitu yang membuat mungkin dalam tanda kutip masih ada rasa kecewa, sehingga ketika disebut nama Elkan oleh banyak media, ya, STY ya tidak mengatakan tidak akan dipanggil karena memang dia tidak mempertimbangkan soal Elkan Baggott. Yaitu, ya, jadi di belakang itu makanya Wahyu yang dipanggil, ya, untuk bisa kembali berada di tim nasional, karena Wahyu ini sendiri terakhir bermain itu pada bulan Maret kalau nggak salah, ya, ketika kita melawan Vietnam 2 kali di Jakarta dan di Hanoi. Wahyu ada tersedia di sana, dan kemudian pada pertandingan terakhir melawan Irak dan Filipina, Wahyu tidak dipanggil lagi oleh STY karena memang sulit untuk bisa bersaing di belakang, kecuali Wahyu menjadi pemain cadangan karena di sana sudah terisi Jai Isyas, Rizky Ridho dan Justin Hubner, ya. Dan belakangan muncul lagi Jordi Amat sebelum mengalami masalah cedera.
Jadi untuk pemain abroad tidak ada masalah, semua itu sesuai dengan sebelumnya dipanggil ya untuk bisa ikut, kecuali di pemain lokal yang terjadi perubahan yang saya sebut tadi. Semoga semua apa yang sudah dilakukan oleh STY ini ya akan mendapatkan dukungan penuh, dan harapan dari masyarakat Indonesia adalah kita juga bisa menghasilkan posisi yang maksimal di Arab Saudi, karena kita tahu bersama memang ini pertandingan yang sangat sulit. Tuan rumah pasti ingin menang, apalagi bermain di markas mereka yang tidak pernah terkalahkan kalau bermain di Stadion King Abdullah. Dan ini akan dipertahankan tentunya oleh pasukan Roberto Mancini. Tapi tetap dalam sepak bola semua bisa terjadi. Kita tetap semangat untuk menghadapi Arab Saudi, dan kita bisa balik dengan kepala tegak ya ketika kita mampu bisa menghasilkan paling tidak 1 poin saja, itu sudah cukup untuk bisa menghadapi Australia. Tapi sekali lagi ini perlu perjuangan, tidak mudah untuk mendapatkan 1 poin, apalagi menang melawan Arab Saudi di saat kita akan tandang. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.